السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat azani Allah wa iyyakum. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau bukan karena nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harapkan ini adalah merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan rezeki yang baik. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu di tempat yang mulia ini, di Masjid Ar-Ridha setelah libur Ramadan. Kembali ini adalah pertemuan pertama setelah libur di bulan Ramadan. Ada sedikit sebelum kita memulai, ada sedikit pemberitahuan bahwasanya jadwal pengajian kita di masjid ini sebagaimana yang telah antum ketahui dirubah atau dipindah ke malam Kamis, hari Rabu malam Kamis. Dan insya Allah akan ada jadwal baru yang akan kita adakan, jadwal pengajian di subuh Sabtu insya Allah. Jadi insya Allah akan diadakan 2 kali pengajian dalam 1 pekan, di Rabu malam Kamis dan juga insya Allah di subuh Sabtu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, dan semoga ini menjadi kesempatan bagi kita semua dalam rangka memperdalam ilmu agama. Jamaah azani Allah wa iyyakum, kembali melanjutkan pembahasan kita dalam membahas Kitabul Jami' min Bulughil Maram, membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan adab-adab Islam, karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih berada di hadis yang pertama. Jadi hadis pertama ini aja masih lawas benar kada habis-habis, Pak. Jadi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran dalam belajar. Sebagian mungkin kenapa ini lawasnya kada habis-habis membahas sebuah hadis, ya mungkin ini adalah bukan sebagaimana yang telah ulun katakan, bukan secepat apa kita menghabiskannya, akan tetapi sebanyak apa kita bisa dapat mendulang faedah dari sebuah hadis tersebut. Masih berada di hadis yang pertama, hak muslim kepada muslim yang lainnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hakul muslim 'alal muslim sit. Hak muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita menemuinya, kita bertemu dengan sesama muslim, hendaklah ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila seorang muslim mengundang kita dalam sebuah acara, maka penuhilah undangannya. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila seorang muslim meminta nasihat kepada kita, maka berikanlah nasihat kepadanya. Sampai sini kemarin kita berhenti. Dan kita pada hari ini akan masuk ke hak yang keempat. Kepada hak yang keempat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu.
apabila saudaramu sesama muslim atos itu wahin. Wahin itu bersin. Apabila saudara sesama muslim bersin, fahamidallah, maka dia pun memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka kata Nabi Muhammad SAW, fashammithu. Tashmit. Apa itu syammit? Ucapkanlah kepadanya, doakanlah kepadanya, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Inilah hak yang keempat yang akan kita bahas. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Mengenai pembahasan tashmitul atis atau mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin, maka tidak terlepas dari pembahasan adab-adab yang terkait dengan orang yang bersin itu sendiri. Jadi ada dua pembahasan dalam pembahasan ini. Hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang bersin tersebut. Kemudian yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang mendengar orang bersin. Nah, ini yang akan kita bahas. Adapun yang pertama, hukum-hukum yang berkaitan ketika kita mendengar orang yang bersin. Dari hadis lain, dari Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila seseorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ini ma'ruf dan maklum sudah. Apabila seseorang di antara kita ada yang bersin, maka dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, memuji Allah. Kemudian selanjutnya kata Nabi, "Waliyaqul lahu akhuhu yarhamukallah." Dan hendaknya saudaranya apabila mendengar orang yang bersin, ucapkanlah yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Kemudian falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian hendaknya orang yang bersin tadi kembali mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan semoga Allah memudahkan urusan-urusan. Nah, ini diantara adab apabila kita bersin. Di antara adab apabila kita bersin. Jamaah azani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan hukum-hukum terkait orang yang bersin itu sendiri. Maka Imam Nawawi menukilkan bahwasanya ucapan hamdalah ketika kita bersin ini hukumnya adalah sunnah. Mengucapkan alhamdulillah apabila seseorang bersin ini hukumnya adalah sunnah. Ijma' ulama ini hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Karena bersin ini kata para ulama adalah nikmat dari Allah. Bersin, Pak, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan amun ada yang bersin ini merupakan bahwasanya orang tersebut sehat. Ini yang kita katakan adalah bersin yang normal, ya, bukan bersin karena garing yang bersin terus-terusan. Kalau sesekali bersin, ini menandakan bahwasanya yadullu 'alan nasyat. Badannya itu sehat. Badannya itu sehat karena dia mengeluarkan bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuhnya. Makanya itulah kita disyariatkan untuk mengucapkan alhamdulillah atas nikmat bersin ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innallaha yuhibbul 'utas wa yakrahut tatha'ub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai bersin wa yakrahut tatha'ub, dan Allah tidak menyukai menguap. Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin yang keluar dari hamba-hambanya, ini Allah suka karena ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakrah at-tatha'ub, dan Allah tidak menyukai menguap. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, at-tatha'ub minasyaitan. Tatha'ub itu dari syaitan. Tatha'ub itu dari syaitan. Makanya kata Nabi, ketika ada seorang yang menguap, di antara adabnya falyaruddahu mastata', hendaklah dia tahan sebisa mungkin. Hendaklah dia tahan sebisa mungkin. Fa idza qala ha dhahika syaitan, apabila dia mengucapkan oh ya. Biasa kita rancak mendengar orang yang sudah melapah luar biasa, menguap senyaring-nyaringnya. Oh, amun sudah seperti itu kata Nabi, dhahika syaitan, setan itu tertawa. Karena ini sukses. Sukses menggoda orang ini supaya menguap selebar-lebarnya, dan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi bersin ini disukai. Kenapa? Karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang dimaksud ini adalah tadi bukan bersin yang berkali-kali, Pak. Karena kalau bersin berkali-kali itu ngarannya garing. Itu ngarannya garing. Akan tetapi kalau sesekali bersin itu adalah nikmat dari Allah. Ini ulut tersalum terus nameknya. Alhamdulillah. Jelas suaranya, Pak? Alhamdulillah. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian dari tadi kalau kita mengetahui bahwasanya al-utas atau bersin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mengganggu nikmat saudara kita yang Allah berikan kepadanya. Ini juga ada anjuran. Terkadang kita lawan kawan ada bergegayaan manahani ini hendak wahin. Orang hendak bersin digoda. Akhirnya ini kada jadi bersin. Maka ini menghalangi nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ini menghalangi nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Maka jangan kita goda. Mun ada kawan hendak wahin, liatakan ninya sorangan. Jangan pian penderi, karena sengaja ada yang dipenderi, sengaja ada yang mengganggu, kada jadi wahin. Kasihan orang. Tertahan bakterinya di dalam tubuh. Jamaah azani Allah wa iyyakum, ini juga merupakan peringatan bagi kita. Kalau sekedar bersin saja, kita disyariatkan atau dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Yang mana itu merupakan nikmat yang kecil dibandingkan nikmat-nikmat lainnya. Maka bagaimana dengan nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita? Maka sudah pantas untuk kita lebih rancak mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmatnya. Bersin saja kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Apalagi nikmat yang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, apabila Nabi Muhammad SAW menemukan perkara yang disukai oleh beliau, maka yang beliau ucapkan adalah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Wa idza ra'a ma yasu'uhu, apabila Nabi Muhammad SAW melihat perkara yang Nabi tidak sukai, Nabi juga mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi ucapannya alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Ini indikasi bagaimanapun keadaannya, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendak nyaman, hendak susah, teruslah bersyukur. Dan nanti akan kita bahas pada hadis yang kedua insyaallah. Kalau kita ingin mudah bersyukur itu selalu melihat yang ke bawah, bukan melihat yang ke atas. Ini ada di hadis kedua nanti di Kitabul Jami'. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berkaitan dengan adab-adab bersin. Kita masih pada pembahasan adab orang yang bersin. Nanti pembahasan kedua, adab bagi orang yang mendengar orang yang bersin. Di antara adabnya, selain setelah bersin tadi, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Adab yang lain, hendaklah dia menutup mulutnya. Apabila dia bersin, hendaklah dia menutup mulutnya, jangan dibuka selebar-lebarnya. Adab yang kedua, hendaklah dia lirihkan suaranya. Jangan dikeraskan suaranya. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza 'atasa ghatta wajhahu bi yadihi. Kata Abu Hurairah, apabila Nabi itu hendak bersin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup mulut beliau itu dengan tangannya atau bitaubihi, atau dengan bajunya. Namun kita kadeda tisu misalnya dengan tangan, dengan sapu tangan atau dengan baju. Yang penting ditutup mulutnya. Kemudian kata Abu Hurairah, wa ghabba biha sautahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melirihkan suaranya. Kada dikeraskan sekeras-kerasnya. Ini diantara adab dalam bersin. Ditutup supaya bakteri-bakteri ini tidak keluar. Terlebih lagi musim-musim virus. Banyak sekali virus sekarang yang hanyar-hanyar kita kada tahu.
Bisa jadi kita wahin, malah ada virus hanyar lagi karena namanya apakah nggak paham. Maka hendaklah kita tutup dan dilirihkan suaranya. Jangan dikeraskan sekeras-kerasnya. Sebagian kadang ada yang hendak mengajuti orang lain. Tambah sengaja dikeraskan. Tekipik kawan yang dihiga. Maka ini menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti adab tadi, maka bersin kita pun tidak akan mengganggu orang lain. Baik dengan suaranya kadang mengganggu, baik juga dengan kotoran-kotoran yang keluar dari mulut kita juga tidak mengganggu orang lain. Kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum, inilah pembahasan kita berkaitan dengan bagaimana hukum-hukum apabila ada seseorang yang mendengar orang lain atau saudaranya itu bersin. Inilah sabda Nabi tadi di dalam hadis, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila saudaramu itu bersin, kemudian dia memuji Allah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Ucapkan yarhamukallah. Ketika saudara kita bersin mengucapkan alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Kalau perempuan yarhamukillah, diganti dhamirnya, ka jadi ki. Semoga Allah merahmatimu. Kenapa? Engkau telah mendapatkan nikmat dari Allah. Maka semoga dengan nikmat ini Allah rahmati keadaan. Itu bersin tadi nikmat. Maka kalau kita mendengar saudara kita diberikan nikmat oleh Allah, doakan rahmat baginya. Doakan rahmat baginya. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya tashmitul atis? Apa hukumnya mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin apabila kita mendengarnya? Mengenai hukum mengucapkan yarhamukallah, maka terdapat khilaf di kalangan para ulama. Apabila seorang mendengar saudaranya bersin mengucapkan alhamdulillah, apakah mengucapkan yarhamukallah ini hukumnya wajib? Atau mengucapkannya ini hukumnya fardu kifayah? Atau mengucapkannya ini hukumnya sunnah? Ini tiga pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu artinya wajib. Wajib itu artinya amun kita mendengar saudara kita wahin mengucapkan alhamdulillah, kita tidak menyebutkan, tidak mendoakan yarhamukallah, maka kita berdosa. Maka kita berdosa. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Konsekuensi dari wajib apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Al-Aini dari mazhab Zahiriyah. Dari mazhab Zahiriyah, juga pendapat Ibn Al-Arabi dan Ibn Al-Qayyim. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, Inna allaha yuhibbul utas wa yakrahut tatha'ub. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersin dan tidak menyukai orang yang menguap. فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهِ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمْ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ. Apabila ada saudara sesama muslim bersin, kemudian dia memuji Allah, maka berhak bagi orang muslim siapa saja yang mendengarnya untuk mendoakan yarhamukallah. Jadi ini hak muslim kepada muslim yang lain. Dari sini ulama berdalil bahwasanya ini hukumnya wajib. Dan juga berdalil dari perintah Nabi Muhammad SAW, fashammithu, maka ucapkanlah yarhamukallah, dan perintah ini menandakan kewajiban. Ini perkataan atau pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Amun sebagian sudah mengucapkan yarhamukallah, maka yang lain kada wajib lagi. Yang lain kada wajib lagi. Dan ini pendapat Hanafiyah, Hanabilah, dan sebagian dari Syafi'iyah. Mereka berpendapat apabila seseorang sebagian sudah ada yang mengucapkan yarhamukallah, maka yang lain itu gugur kewajibannya. Amun tidak ada yang mendoakan yarhamukallah, seberataan yang mendengar itu berdosa. Seberataan yang mendengar itu berdosa. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya sunnah secara mutlak. Hukumnya sunnah secara mutlak. Hendak dijawab, hendak kada dijawab, tidak masalah. Akan tetapi yang menjawab mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas dari apa hukumnya ini, karena ulama khilaf, kalau ulun pribadi lebih mendekati kebenaran bahwasanya hukumnya adalah fardu ain.
Bagi kita yang mendengar tashmid, orang yang mengucapkan alhamdulillah kita bersin, kita mendengarnya, maka wajib bagi kita mendoakan rahmat baginya. Akan tetapi sekali lagi ini adalah khilaf di kalangan para ulama, maka sebisa mungkin bagaimanapun kondisinya kita terapkan sunnah. Sebisa mungkin jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Tayyib, itu bagi yang mendengar seseorang mengucapkan alhamdulillah. Bagi yang kada mendengar atau orang yang bersin tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, apakah juga diucapkan yarhamukallah? Nah, ini ada permasalahan dan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang yang bersin kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar orang bersin tadi juga tidak disyariatkan untuk mendoakan yarhamukallah. Dan ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya disebutkan atasa rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang bersin di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fashammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang ini dan tidak mendoakan kepada orang ini. Yang satu diucapkan oleh Nabi yarhamukallah, yang satunya lagi Nabi diamkan. Tidak Nabi ucapkan yarhamukallah. Yang tidak diucapkan yarhamukallah tadi protes kepada Nabi Muhammad SAW. Protesnya, kenapa? Itu aja yang pian doakan. Kenapa ulun tidak didoakan? Kata orang tadi, ya Rasulullah, syammatta hadha wa lam tushammitni. Wahai Rasulullah, pian itu tadi, orang nang itu tadi wahin, pian doakan yarhamukallah, pian doakan rahmat. Ketika ulun wahin, ketika ulun bersin, kenapa pian kada mendoakan rahmat kepada ulun? Kenapa pian tidak mengucapkan yarhamukallah kepada ulun? Kata Nabi Muhammad SAW, inna hadha hamidallah wa anta lam tahmadillah. Sesungguhnya yang aku ucapkan, yang aku doakan tadi, dia telah memuji Allah. Sedangkan engkau belum memuji Allah. Engkau belum mengucapkan alhamdulillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini berarti isyarat kepada kita bahwasanya amun ada orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu diucapkan yarhamukallah. Tidak perlu diucapkan yarhamukallah. Kemudian juga ada permasalahan. Orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin, apakah diingatkan atau tidak? Apakah diingatkan, kamu wahin, ucapkan alhamdulillah dulu. Oh, kada ingat, alhamdulillah. Ataukah tidak didiamkan saja dan tidak didoakan? Pendapat yang pertama adalah bahwasanya orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah hendaknya diingatkan. Siapa tahu dia lupa atau siapa tahu dia tersibukkan dengan perkara-perkara lainnya sehingga dia lupa mengucapkan alhamdulillah. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak pernah duduk, kemudian ada seseorang di hadapan beliau bersin namun tidak mengucapkan alhamdulillah. Berdiam aja. Ketika bersin diam. Ditanya oleh Ibnul Mubarak, ya rajul, ish yaqulul atis idza atas. Wahai fulan, apa yang diucapkan orang bersin apabila dia selesai bersin? Ujar orang tadi, alhamdulillah. Ujar Imam Ibnul Mubarak, yarhamukallah. Jadi dipancing supaya mengucapkan alhamdulillah supaya Imam Ibnul Mubarak bisa mendoakannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak perlu diingatkan. Kenapa tidak perlu diingatkan? Karena kalau seandainya perlu diingatkan, termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, diingatkan orang yang lupa mengucapkan yarhamukallah, sungguh Nabi Muhammad SAW sudah menegur sahabat tadi, yang kada menyambat alhamdulillah itu pasti ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi malah didiamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah wallahu alam yang lebih mendekati kebenaran. Ini yang lebih mendekati kebenaran. Dan ini pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, amun ada nang wahin, kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu diingatkan. Kenapa? Itu hukuman baginya. Karena inya sudah menghalangi memuji Allah, maka dia pun juga terhalangi dari doa saudara-saudaranya berupa doa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya.
Ini hukuman baginya. Beda cerita kalau kita hendak mengajari anak kecil misalnya. Mengajari kekanakan. Atau mungkin teman kita yang hanya mengenal bagaimana praktek Nabi Muhammad SAW. Mengajari teman kita yang ingin mengenal lebih sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka tidak perlu, maka boleh ini diingatkan sesekali. Akan tetapi kalau mungkin orang ini kira-kira sudah tahu, maka tidak perlu diingatkan. Kenapa? Kata para ulama, ini hukuman baginya. Karena pian sudah mengharamkan, sudah menghalangi memuji Allah, dan itu olah pian sendiri, maka pian pun terhalangi dari doa orang lain berupa rahmat Allah kepada pian. Nah inilah pendapat Imam Nawawi, dan ini yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Maka orang yang hakikatnya, orang yang tidak mengucapkan Alhamdulillah itu banyak sekali mendapatkan kerugian. Orang yang tidak mengucapkan Alhamdulillah setelah dia bersin banyak sekali mendapatkan kerugian. Kerugian yang pertama, dia tidak mendapatkan nikmat memuji Allah. Yang mana memuji Allah itu pasti mendapatkan pahala. Ini nikmat yang pertama. Kerugian yang kedua, dia tidak mendapatkan doa rahmat dari saudara-saudaranya yang mendengar dia bersin. Ini kerugian yang kedua. Kalau orang mengucapkan Alhamdulillah, didoakan mudahan pian dirahmati Allah. Mudahan pian dirahmati Allah. Dan siapa yang tidak memerlukan rahmat Allah? Setiap kita hidup ini ingin memerlukan rahmat Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita bernafas karena rahmat Allah. Kita berjalan karena rahmat Allah. Maka kalau kita tidak mengucapkan Alhamdulillah, ini kerugian yang kedua. Selain kita terhalangi dari pahala bertahmid, kita terhalangi dari doa saudara kita untuk mendoakan kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Kerugian yang ketiga, kita tidak mendapatkan pahala untuk mendoakan balik saudara kita. Tidak mendapatkan pahala untuk mendoakan balik saudara kita. Yang mana orang yang ketika diucapkan kepadanya yarhamukallah, orang yang bersin tadi juga disunahkan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kepadamu hidayah dan melancarkan urusanmu. Maka banyak kerugian yang didapatkan. Sungguh ironis terkadang kita malah membiarkan ini begitu saja. Anak-anak kita wahin kada ditagur, kada diajari mengucapkan Alhamdulillah. Maka dari halus anak kita ini dibiasakan, anak-anak kecil apabila bersin biasakan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Orang-orang Yahudi saja di zaman Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, mereka pura-pura wahin di higa Nabi. Untuk apa? Agar Nabi mengucapkan yarhamukallah kepada mereka. Ini orang Yahudi. Dari Abu Hurairah mengatakan, dari Abu Musa al-Ash'ari, kana al-yahud yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi pura-pura bersin di hadapan Nabi Muhammad SAW. Hacis Alhamdulillah. Hacis Alhamdulillah. Untuk apa? Mereka berharap supaya Nabi mendoakan rahmat kepada mereka. Mereka berharap ketika ia mengucapkan Alhamdulillah, supaya Nabi mendoakan balik. Semoga bubuhan ikam dirahmati Allah. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi minta berabut hendak didoakan yarhamukumullah atau yarhamukallah. Ini orang Yahudi. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tahu ini bubuhannya ini acting. Karena kita tidak boleh mendoakan rahmat, mendoakan ampunan kepada orang yang bukan Muslim. Maka Nabi pun hanya mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balak. Semoga Allah memberikan kepadamu hidayah. Dan doa hidayah kepada orang kafir dibolehkan. Dan semoga Allah melancarkan urusannya. Tidak Nabi ucapkan yarhamukallah, tidak. Karena tidak boleh kita mendoakan rahmat, mendoakan ampunan kepada orang-orang yang bukan Muslim. Ini hanya khusus untuk orang Islam saja. Akan tetapi apabila ada orang kafir, kita banyak sekarang misalnya di tempat kerja kita, wadah kita begawi misalnya, ada orang yang non-Muslim. Maka karena dia sudah rancak berkumpul lawan kita, orang-orang Islam, orang kafir ini pun terkadang wahin mengucapkan Alhamdulillah juga. Iya Pak. Kadang ada juga yang Assalamualaikum, ada juga yang Insya Allah.
Mudahan ikam selamatan insyaallah. Padahal kafir. Karena sudah banyak berbaur dengan orang muslim di sekitarnya, maka jadi kebiasaan. Ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka jangan kita jawab yarhamukallah, jangan. Hanya ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Karena tadi doa rahmat dan ampunan tidak boleh kepada selain orang Islam. Akan tetapi doakan mereka hidayah. Doakan mereka hidayah dan urusannya semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah azanillah wa iyyakum. Timbul pertanyaan lain. Bagaimana orang nang wahinnya ini berulang-ulang? Amun wahin sekali, alhamdulillah yarhamukallah. Wahin pulang, alhamdulillah yarhamukallah. Wahin lagi, alhamdulillah yarhamukallah. Wahin pulang, mau ini aja. Tidak. Maka orang yang wahinnya berulang-ulang, entah dalam hadis disebutkan dalam hadis Salamah bin Aqwa, dikatakan bahwasanya kita hanya mengucapkan yarhamukallahnya sekali saja. Dalam hadis lain dikatakan mengucapkan yarhamukallahnya cukup 3 kali. Lebih dari 3 kali, maka itu orang nang garing. Maka itu orang garing. Dan begitulah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Dari Salamah bin Aqwa, atasa rajulun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bersin di higa Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun mengucapkan alhamdulillah, dibalas Nabi yarhamukallah. Kemudian wahin lagi. Alhamdulillah lagi yarhamukallah. Kemudian wahin lagi, alhamdulillah yarhamukallah. Wahin lagi yang keempat, ujar Nabi, ar-rajul mazkum. Orang ini salismaan. Atau orang ini terkena penyakit flu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka cukup 3 kali batasnya. Kalau sudah lebih 3 kali, jangan lagi diucapkan yarhamukallah. Karena ini adalah penyakit. Diganti doanya. Diganti doanya apa? Isyarat tadi, sabda Nabi Muhammad SAW, ar-rajul mazkum. Orang ini terkena penyakit flu. Itu isyarat dari Nabi bahwasanya hendaknya kita mendoakan kesembuhan kepada mereka. Namun orang wahin berkali-kali, doanya jangan lagi yarhamukallah. Ganti syafakallah. Mudahan Allah menyembuhkan. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah, yushammitul 'atis idza 'atasa 3 marrat, fa in zada fahuwa zukam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Diberikan tashmid kepada orang yang bersin 3 kali. Diucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin 3 kali. Wahin yarhamukallah, wahin yarhamukallah, wahin yarhamukallah. Fa in zada fahuwa zukam. Lebih dari 3, maka itu penyakit. Maka itu flu. Kata Imam Ibn Qayyim, ini isyarat. Kalau kita mendengar yang seperti ini, dan banyak sekarang di antara kita, maka hendaklah doanya diganti. Doakan kesembuhan kepadanya, doakan kebaikan kepadanya, doakan agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi orang nang garing ini wahinnya sampai 8 kali, 7 kali kita pernah temui. Akhirnya pian lapah sorangan gena. Maka doakan syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu, semoga Allah mengangkat penyakitmu. Kemudian setelah didoakan yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi disunnahkan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kepadamu hidayah wa yuslihu balakum, dan melancarkan urusan, mempermudah urusanmu. Kalau perempuan, yahdikunallah wa yuslihu balakun. Kunna, kum diganti kunna. Kalau tadi ka diganti ki, kum diganti kunna. Tergantung orangnya siapa. Perempuankah, laki-laki kah? Jadi orang yang bersin membalas doanya tadi dengan mendoakan lain. Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, didoakan yarhamukallah, balas lagi dengan doa yang lain. Maka bisa kita katakan bahwasanya tashmitul 'atis, bahwasanya mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin ini merupakan salah satu sebab hidayah. Merupakan salah satu sebab hidayah dan merupakan salah satu sebab dilancarkannya urusan seorang hamba. Kenapa? Karena saudaranya mendoakan kepadanya. Saudaranya mendoakan kepadanya. Bayangkan ini saling berhurupan doa. Maka dari bersin, perkara bersin ini saja, kalau kita bayangkan, kita tadabburi, banyak keindahan-keindahan di dalam Islam. Yang ini
sebagaimana biasanya ini tidak pernah terpikir oleh kita. Hanya dalam perkara wahin. Perkara wahin itu banyak kebaikan yang luar biasa. Seseorang mendoakan rahmat kepada saudaranya. Dibalas lagi mendoakan hidayah. Dibalas lagi mendoakan mudahan urusannya dilancarkan. Hanya dalam perkara bersin saja. Maka kalau kita mengamalkan sunnah ini, betapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Ya, tadi sebab, barangkali bisa dikatakan sebab hidayah seseorang itu bisa jadi dari doa saudaranya. Bisa jadi kita mengucapkan yarhamukallah, kemudian urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berkat doa saudara kita nang wahin tadi. Mendoakan balik kepada kita. Inilah indahnya Islam. Maka segala sesuatu yang menimbulkan kesatuan, ini menimbulkan persatuan. Ini menimbulkan kasih sayang kepada saudara sesama muslim, maka hendaklah kita kerjakan. Sebaliknya, apapun yang menimbulkan perpecahan, maka hendaklah dijauhi. Karena hakikatnya perpecahan ini menjadikan kita itu lemah, menjadikan kita itu runtuh dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa poin. Sumat lagi insyaallah. Ada beberapa poin yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya disyariatkan tetap mendoakan yarhamukallah bagi orang yang bersin jika diketahui ia telah memuji dengan alhamdulillah meskipun tidak terdengar. Kalau kita mendengar orang bersin, namun kita tidak mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, tapi kita melihat bibirnya pinanya bergerak. Atau kita tahu orang ini kadalah bersin kecuali ini pasti mengucapkan alhamdulillah biasanya. Maka tetap disunnahkan bagi kita untuk menjawab yarhamukallah. Tetap didoakan yarhamukallah. Meskipun kita kadang mendengar ini mengucapkan alhamdulillah, tapi kita yakin ini biasanya orang ini amun bersin mengucapkan alhamdulillah atau kita melihat gerak bibirnya. Tetap didoakan yarhamukallah. Poin yang kedua. Juga dianjurkan untuk mendoakan yarhamukallah bagi yang bersin meskipun dia jauh. Meskipun dia jauh. Misalnya nang wahin ada di seberang sungai. Seberang sungai. Kan kelihatan nih ada jembatan. Hacis, alhamdulillah aja buku ciak. Maka disunahkan juga untuk mendoakan kepadanya dan juga dikeraskan suaranya. Yarhamukallah. Dan ini sunnah. Dan ini sunnah. Meskipun jauh. Karena ini bisa jadi ini diantara sebab Allah memberikan rahmat kepadanya dan sebab Allah memberikan hidayah kepada kita. Pernah dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang jayyid bahwasanya sahibus sunan Imam Abu Daud beliau annahu kana fi safinatin fasami'a atisan ala syat. Imam Abi Daud pernah sudah berjalan melalui dengan kapal. Sudah berlayar dengan kapal, sudah agak jauh dari pantai. Ketika sudah mulai ke tengah-tengah laut, beliau mendengar ada orang yang bersin di pantai. Beliau mendengar ada orang yang bersin di pantai dan mendengar tahmidnya. Imam Abi Daud mendengar beliau mengucapkan alhamdulillah. Maka ketika Imam Abi Daud mendengar beliau mengucapkan alhamdulillah, Imam Abi Daud menyewa perahu dengan 1 dirham, perahu halus. Beliau menyewa perahu halus dengan 1 dirham. Aku hendak ke pantai dulu. Ke pantai beliau menemui orang tadi. Sampai di pantai bertemu orang tadi. Kata Imam Abi Daud, yarhamukallah. Jauh-jauh dari tengah laut. Mengambil perahu. Bayar 1 dirham. Yarhamukallah. Didoakan balik oleh orang tadi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sudah mendoakan beliau balik ke kapal. Balik lagi ke kapal. Sampai di kapal ditanyakan. Ya Imam. Ma fa'ala bika hakadha. Kenapa engkau melakukan seperti itu? Jawaban yang luar biasa dari Abu Daud. Kata beliau, la'allahu yakunu mujabud da'wah. Bisa jadi orang tadi, yang aku datangi tadi, termasuk orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Orang yang tadi aku datangi, bisa jadi, ini termasuk orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Maka beliau rela sampai menyewa perahu
mendatangi pantai, berbulik lagi hanya untuk mengucapkan yarhamukallah dan berharap agar saudaranya tadi membalas dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bisa jadi orang tadi yang kita ucapkan itu adalah orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang yang berada di dalam kapal, laqad ishtara Abu Daud jannatan bidirham. Sungguh Abu Daud sudah membeli surga dengan 1 dirham. Saking besarnya perkara yang beliau kerjakan ini, yang kadang pernah terpikir oleh kita. Akan tetapi beliau faqih. Beliau orang yang ahli ilmu. Sekecil itu pun ada kesempatan pasti beliau ambil. Ini luar biasa. Makanya jangan kita tinggalkan sunnah ini. Kemudian yang terakhir, jamaah azanillah wa iyyakum, apabila seseorang bersin di dalam salat, ada orang yang bersin di dalam salat, maka orang tersebut juga dianjurkan untuk tetap mengucapkan alhamdulillah. Namun pian wahin dalam salat, maka tetap dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi bagi yang mendengar orang bersin di dalam salat, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar ini juga dalam keadaan salat, maka tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Kenapa? Karena alhamdulillah ini adalah zikir. Ini adalah zikir. Adapun doa yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, maka ini pembicaraan antara dua orang. Dan ini termasuk pembicaraan yang terlarang di dalam salat. Paham balah? Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, ini antara kita pribadi, kita dengan Allah. Karena ini zikir. Namun kita mengucapkan yarhamukallah, lagi salat, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini bepandir ngarannya. Dan ini bisa membatalkan salat. Dan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Kata beliau, "Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaumi." Ketika aku sedang salat, kata Muawiyah, bersama Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang bersin. Faqultu yarhamukallah, fahamidallah. Kemudian orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Maka aku pun mengatakan yarhamukallah. Aku Muawiyah ini mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ketika Muawiyah tadi mengucapkan yarhamukallah, faramanil qaumu bi absarihim. Ketika orang-orang yang lagi salat tadi mendengar Muawiyah mengucapkan yarhamukallah, maka orang-orang yang salat tadi asing-asingnya melihati kepada Muawiyah. Nah, ini dalam hatinya kenapa bepander? Asing-asingnya menoleh sinis kepada Muawiyah. Ini juga isyarat bahwasanya melirik di dalam salat kalau ada keperluan tidak membatalkan salat. Melirik di dalam salat kalau ada keperluan tidak membatalkan salat. Maka para sahabat melihati ke arah Muawiyah. Kemudian ketika dilihati orang banyak, tambah bepander lagi. Wasqul ummayah ma sya'nukum tanzuruna ilaih. Kenapa bubuhan ikam ini melihat ke aku? Lagi salat nih. Tambah lagi bubuhan sahabat melihat Muawiyah begini. Fayadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Para sahabat yang salat bersama Nabi memukulkan paha mereka, memukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka. Mengisyaratkan kepada Muawiyah bahwasanya behinip jangan bepander, kamu lagi sembahyang. Ketika tadi ditegur dilihati, sakanya tambah nyaring bepandernya. Pukulai paha lagi. Untung kada bepander lagi Muawiyah ini. Kalau bepander lagi bisa bebatal sahabat. Kemudian kata Muawiyah yang meriwayatkan hadis ini, "Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakatu." Ketika aku melihat mereka berusaha mendiamkan aku, maka aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa wa ummi. Ketika salat Nabi Muhammad SAW selesai dari salatnya, demi Allah, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat ada seseorang yang lebih mulia dalam mengajarkan kebaikan melebihi pengajaran yang ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mulia Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan kebaikan kepada orang yang tidak tahu. Amun kita sepalih melihat langkah itu, kita hamuk. Apa yang kami sembahyang bepander kada bisa sembahyang kah? Nabi tidak mencela, tidak mencaci. Wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah Nabi tidak mengejekku, tidak membentakku, tidak memukulku. Hanya saja Nabi Muhammad SAW mengatakan selesai salatnya,
Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atil Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia. Di dalam salat ini hanya ada tahmid, hanya ada takbir, dan hanya ada bacaan Al-Quran. Sungguh mulia Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Dalam hadis lain, ada seseorang ketika salatnya, dari Rifa'ah bin Rafi, ada yang bersin di dalam salat, kemudian dia mengucapkan, Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ketika salat dan bersin, dia mengeraskan Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Selesai salat ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Manil mutakallim? Siapa tadi yang berpendir? Ujarnya. Maka tidak ada yang angkat tangan. Yang kedua, manil mutakallim? Siapa tadi yang berpendir? Tidak ada yang angkat tangan. Yang ketiga, manil mutakallim? Siapa tadi yang berpendir? Maka Rifa'ah pun mengangkat tangannya. Ana ya Rasulullah. Aku tadi yang mengucapkannya, wahai Rasulullah. Kaifa qulta? Apa tadi yang engkau sebutkan? Aku menyebutkan Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Rifa'ah bin Rafi', Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Demi Allah, sungguh ada 30 lebih malaikat yang saling berebut untuk membawa naik kalimat tersebut dari mulutmu. Jadi ini isyarat bahwasanya kalau kita di dalam salat kemudian bersin, disyariatkan tetap untuk mengucapkan Alhamdulillah. Hanya saja jangan sampai mengganggu orang lain yang ada di samping. Dengan suara yang lirih misalnya, jangan terlalu dikeraskan. Akan tetapi tidak perlu mengucapkan Yarhamukallah kepada orang yang bersin tadi, kalau kita masih dalam keadaan salat. Kalau misalnya ada orang yang tidak salat mendengar orang yang bersin lagi salat, maka tidak apa-apa dia ucapkan. Karena dia tidak dalam keadaan salat dan dia tidak apa-apa berpander. Kalau orang salat mutlak tidak boleh berpander karena bisa membatalkan salatnya. Hadza wallahu alam, ini yang dapat ulun sampaikan dalam pertemuan kali ini. Salah dan khilafnya ulun minta maaf. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hak yang selanjutnya. Wa idza marida fa'udhu, apabila saudaramu sakit maka jenguklah dia. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.